Selamat pagi pemirsa. Dunia kembali diguncang konflik baru. Serangan Amerika Serikat ke Venezuela bukan hanya memperinci ketegangan Amerika Latin, namun juga menambah daftar panjang keretakan tatanan global yang sudah rapuh. Di tengah perang Ukraina, konflik Gaza dan rivalitas Amerika Serikat dengan Tiongkok, aksi ini diprediksi memicu gelombang krisis geopolitik baru dengan dampak global yang tak terhindarkan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 7 Januari 2026 dengan tema Dikepung Ancaman Krisis Global. Bersama saya Jose Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadila. Mas Aris, selamat pagi. Pagi Jose. Mas Aris, ini baru 7 hari di tahun 2026 ya. Ya. Kita sudah dipertontonkan dengan sesuatu yang kita anggap tidak mungkin terjadi tapi justru terjadi. Bagaimana editorial kita memotret isu ini? Ya, dikepung ancaman global itu kan kita lihat bahwa perang Rusia Ukraina belum selesai, Gaza belum selesai, kemudian ada Thailand, Kamboja, ada ketegangan Amerika dengan China, dan kita dunia dikejutkan dengan serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela dan menimbulkan kecaman luas dari komunitas internasional. Washington menyatakan aksi tersebut adalah langkah untuk perlindungan diri dengan alasan Venezuela menjadi sumber dari produksi dan peredaran narkoba yang mengancam keamanan nasional Amerika Serikat. Namun jika kita menempatkan dalam kerangka hukum internasional itu kan bahwa persoalan tidak sesederhana itu. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara tegas melarang penggunaan kekuatan militer oleh negara manapun kecuali dalam dua kondisi. Dua kondisi itu kan adalah ketika pertama itu adalah mandat dari Dewan Keamanan PBB. Yang kedua adalah hak membela diri apabila terjadi serangan bersenjata yang nyata langsung dan dapat dibuktikan. Gitu kan. Ini kan artinya adalah bahwa apakah kita sepakat ya bahwa peredaran narkoba itu hal yang serius, tapi apakah itu merupakan ancaman yang nyata bagi Amerika Serikat? Arm attack gitu kan, yang apakah itu memang ancaman bersenjata yang nyata? Karena ya, ancaman senjata kan harus imminent ya, bahwa nyata. Apakah itu benar itu? Kalau tidak kan apa alasannya gitu? Itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Dan itu juga masih menjadi perdebatan dari kalangan masyarakat global. Tapi Mas Haris, di sisi lain kita juga memotret bahwa isu ini menjadi koreksi, evaluasi, bahkan kritik absolut terhadap bagaimana kita dalam pergaulan internasional ini, asas multilateralisme ini, Mas Haris. Apakah kita juga memotret hal yang sama sebenarnya? Ya, ini kan kita melihat bahwa bagaimana apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela itu memberi dampak terhadap situasi dunia, dan kita Indonesia pun pasti terdampak itu kan. Itu ya yang ya memang kemarin Menteri Keuangan menyatakan bahwa itu jauh, tapi kan kita tahu bahwa banyak orang mengatakan bahwa serangan ini bukan semata-mata soal narkoba, ini adalah soal minyak. Nah, kalau benar soal minyak, dan Amerika tidak pernah menyatakan secara terbuka bahwa ini soal minyak, tapi kan kita tahu bahwa sejarah menyatakan bahwa banyak konflik itu adalah ujungnya adalah sumber energi, itu kan kita tahu Iran, persoalan di Irak, kita tahu persoalan di Libya, itu kan urusannya soal energi. Nah, bayangkan Indonesia sebagai negara pengimpor minyak, 10 barrel saja harga itu berubah, itu kan menjadi banyak soal itu. Betul. Pola kenaikan ya. harga minyak. Kita tahu kalau kenaikan harga minyak dampaknya seperti apa, dan itu yang harus bisa diantisipasi oleh Indonesia. Dan kita akan nanti lebih bahas mengenai hal tersebut ya Mas Haris dan juga pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 7 Januari 2026 dengan tema Dikepung Ancaman Krisis Global. Dikepung ancaman krisis global.
Serangan Amerika Serikat AS ke Venezuela bukan sekadar eskalasi konflik bilateral atau episode baru dari drama panjang Amerika Latin. Situasi global yang selama ini sudah rapuh oleh perang Ukraina, konflik Gaza, dan rivalitas AS Tiongkok membuat konflik ini diprediksi bakal menjadi pemicu gempa geopolitik dunia. Aksi koboi Presiden Donald Trump jelas membuka tabir bahwa tatanan global kini semakin kehilangan jangkar moral, hukum, dan stabilitas. Ketika tekanan berubah menjadi serangan terbuka, dunia kembali diingatkan bahwa hukum internasional seringkali tunduk pada logika kekuatan. Prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan multilateralisme yang selama ini diagungkan mendadak tampak seperti jargon kosong ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik raksasa. Masyarakat dunia secara terbuka dipertontonkan bahwa tatanan global berjalan sesuai dengan besarnya kekuatan. Tatanan global ini seakan berada di titik nadir. Perserikatan bangsa-bangsa semakin sering menjadi penonton tak berdaya. Dewan Keamanan terjebak veto dan kepentingan blok. Alih-alih menjadi forum penyelesai konflik, dunia justru bergerak menuju normalisasi kekerasan sebagai alat diplomasi. Begitupun dengan negara-negara di Barat, cenderung bereaksi dengan hati-hati, menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional tanpa secara terbuka mengecam sekutu terpentingnya itu. Dalam situasi seperti ini, geopolitik global bukan sekadar tidak stabil, tetapi sudah babak belur, tercerai-berai oleh kepentingan sepihak. Situasi di Venezuela membuat negara-negara di dunia, terutama negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, akan menyadari bahwa tidak ada jaminan keamanan absolut dalam sistem global hari ini. Bahkan yang terjadi bisa saja potensi menguatnya politik aliansi yang memecah dunia ke dalam blok-blok saling curiga. Ketika kepentingan energi, ideologi, atau pengaruh regional dipertaruhkan, hukum internasional bisa disingkirkan. Ketidakpastian itu juga bakal memicu efek domino, kenaikan harga energi, gangguan rantai pasok, serta fluktuasi pasar keuangan. Bagi Indonesia, situasi ini akan membuat kita rentan terhadap gejolak geopolitik global yang makin tak terprediksi. Aksi koboi Trump di Amerika Latin ini jelas menuntut Indonesia untuk siap menyusun strategi yang konkret, mulai dari penguatan ketahanan energi, diversifikasi mitra dagang, hingga ketegasan sikap di forum internasional dalam membela hukum dan keadilan global. Ketahanan ekonomi, kemandirian pangan, stabilitas politik domestik, dan kecermatan membaca peta global menjadi fondasi utama agar Indonesia tidak sekadar menjadi korban turbulensi global. Dalam dunia yang semakin tidak menentu, Indonesia tidak boleh lengah. Bersiap bukan berarti memihak, tetapi memperkuat diri, bukan untuk ikut dalam konflik, melainkan agar tetap tegak berdiri ketika tatanan global terus bergeser tanpa kepastian arah. Pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kami akan langsung menyapa salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Metro TV. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak Ondo, ini melihat situasi di mana Amerika Serikat menciduk Presiden Venezuela, bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini dampaknya melihat di Indonesia ini masih terlalu jauh, apa bisa berdampak secara langsung, Pak Ondo? Bisa berdampak secara langsung, tapi sebelumnya saya mau bertanya nih, kok bisa ya Presiden Venezuela ditangkap Amerika? PBB itu kemana? Ini udah intervensi antar negara ini. Kita Indonesia memang berperan untuk menjaga ketertiban dunia. Kita hanya bisa melalui diplomasi, tapi kita jangan terlalu dalam ikut campur urusan itu. Pertanyaan saya, apa motifnya?
Apakah karena Venezuela itu adalah pemilik cadangan minyak terbesar dunia, meski produksinya sedikit ya, karena terbatas keahliannya, atau benar-benar karena kecurangan pemilu atau karena pelanggaran HAM? Ya kita di Indonesia ini harus hati-hati juga nih. Apakah kita juga bisa dilakukan seperti itu? Andai kata pelanggaran HAM di negara kita ini dianggapnya tidak berjalan hukumnya gitu loh, atau mungkin aja hal-hal yang lain. Saya kira terserahlah itu apa. Yang pasti kita ini sudah harus hati-hati dalam situasi global yang tidak jelas ini. Kita harus siap, terutama dalam hal pertahanan dan juga ketahanan pangan. Karena siapa tahu dalam hal seperti ini bisa berpengaruh, pasti berpengaruh kepada perdagangan dan import ekspor di dunia ya. Nah kita jangan sampai berketergantungan pangan dari negara lain atau energi dari negara lain. Jadi sudah benar yang dilakukan Prabowo bahwa kita harus swasembada pangan, swasembada energi. Jadi kita tidak akan begitu bermasalah kalau kita sudah siap untuk menghadapi situasi global yang tidak jelas ini. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ondo Silitonga atas tanggapannya. Mas Aris, kita melihat tanggapan Pak Ondo ini menariknya. Alasannya nggak jelas, tetapi ini bicara soal kemungkinan bisa terjadi. Indonesia harus berhati-hati, kata Pak Ondo. Benar nggak nih Mas Aris? Kita tadi garis bawahi, Pak Ondo bertanya, kok bisa gitu kan? Ya, itu pertanyaan semua orang, kok bisa? Ini bukan sekedar soal Venezuela, ini soal standar ganda global ya kan? Yeah. Standar ganda, jika narkoba dijadikan justifikasi serangan militer, lintas negara, maka kedaulatan negara berkembang menjadi sangat rapuh gitu kan? Tadi Pak Ondo juga khawatir nih, rapuh betul. Hukum internasional berubah dari aturan, hukum internasional itu kan aturan bersama, ini berubah menjadi sebuah legitimasi kekuatan, gitu kan? Dunia patut bertanya, apakah hukum internasional masih menjadi rujukan bersama atau berlaku ketika sejalan dengan kepentingan negara kuat, dalam hal ini Amerika Serikat? Itu yang menjadi pertanyaan. Kemana PBB? Kemarin PBB bersidang dan menyatakan bahwa ini melanggar hukum internasional apa yang dilakukan Amerika Serikat. Tapi langkah konkretnya seperti apa? Ya kan? Kita tahu Amerika Serikat punya hak veto di PBB. Betul. Itu juga jadi soal. Nah, seperti apa ini? Nah, kita oke lah, itu seperti apa. Nah, Indonesia ini seperti apa? Harus seperti apa? Nah, tadi kita ngobrol sebelum ini kan bahwa Indonesia sekarang menjadi Presiden Dewan HAM. Nah, apa yang bisa dilakukan dengan itu? Tidak bisa, menurut kita, tidak bisa Indonesia itu pasif. Netral tapi aktif gitu loh. Aktif untuk apa? Untuk ya mendesak melalui PBB tentunya, tidak bisa melakukan langkah sendiri kan, dan menggalang dukungan dari pemerintah lain kan. Selama ini bahwa sekutu-sekutu Amerika melihat apa yang dilakukan temannya ini kan tidak melakukan apa-apa gitu. Keyakinannya keyakinan tidak melakukan apa-apa, dan betul kata Pak Ondo, ini jangan-jangan kita bisa kena juga. Makanya kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri secara kekuatan militer maupun kekuatan pangan. Dan alhamdulillah kemarin swasembada kan kita. Swasembada, betul sekali. Tapi Mas Aris, sisi lain kita kan selalu meyakini bahwa bebas aktif itu adalah Indonesia. Kita mendefinisikan bebas tapi aktif ini gimana nih Mas Aris di panggung internasional ini? Nah, inilah PR besar dari Menteri Luar Negeri dalam ini ya, sebagai wakil pemerintah, bagaimana menggalang dukungan dari negara-negara lain untuk mengecam, setidaknya ya dikecam, harus dikecam kan. Kita belum bisa menjalankan peran itu untuk bisa ini apa yang harus dilakukan. Ya memang kondisinya seperti ini, Jose. PBB hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah pelanggaran hukum internasional. Lalu apa? Kan ada peradilan internasional. Betul. Bisa tidak itu? Ya itu harus dijalankan. Kan ada aturannya ketika sebuah negara dianggap melanggar hukum internasional. Lalu apa? Iya kan? Kan kita sudah dengar beberapa dulu pemimpin Eropa Timur ya, saya lupa itu kan dibawa ke Mahkamah Internasional untuk Anda melanggar hukum internasional gitu loh. Artinya Indonesia tidak hanya mengecam, tetapi juga harus mendorong supaya ini berada dalam koridor konstitusional internasional. Betul. Itu yang harus dijalankan sambil mengevaluasi diri. Jangan sampai kita juga mengalami hal yang sama kan.
Tetapi di sisi lain juga Mas Aris, kita melihat bahwa Indonesia kan cukup aktif ya. Kita bergabung dengan BRICS dan lain sebagainya. Presiden juga melakukan politik internasional yang sangat konkret, sangat hidup, sangat bergairah begitu ya. Apakah ini adalah momen yang tepat untuk dikapitalisasi dengan baik di tengah ketidakpastian ini, Mas Aris? Ya tentu harus berhati-hati juga ya kan. Harus berhati-hati. Langkahnya harus tepat betul ini. Jangan sampai justru menjadi backfire ya, merugikan kita juga. Ya harus bisa. Kan kita tahu siapa Amerika itu posisinya di mana, Rusia di mana, Cina di mana. Ya memainkan itu yang perlu ya langkah yang benar-benar tepat ya. Jangan sampai ya blunder juga, kita repot juga. Artinya ada kehati-hatian ya Mas Ya Aris? harus hati-hati, tapi tidak bisa pasif menurut saya. Baik, kita akan nanti elaborasi lebih lanjut pada segmen selanjutnya ya Mas Aris dan juga pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini. Mas Aris, mungkin jarak jauh, tapi dampaknya belum tentu jauh dan bisa jadi dekat di kita. Apakah kita harus mengantisipasi hal itu juga? Harus. Bagi Indonesia menurut kami dampaknya sangat konkret. Indonesia masih mengimpor lebih dari 600 sampai 700 ribu barel minyak per hari. Tadi kita sebut di awal, kenaikan harga $10 per barel saja bisa menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga puluhan triliun rupiah. Ini tentu akan mempersempit ruang fiskal, APBN, memberi tekanan pada nilai tukar tentu. Terus inflasi, energi berpotensi merembet ke harga pangan, biaya transportasi, daya beli kelas menengah yang sampai saat ini belum pulih akan makin tertekan dan masyarakat menjadi rentan. Nah, dari sisi keamanan global, konflik ini mempercepat fragmentasi tentu ke dalam blok-blok geopolitik dan ini yang perlu diantisipasi. Ruang diplomasi menyempit. Ya tadi kita lihat kan bahwa Jose katakan bahwa kita sudah bergabung dengan BRICS. Itu kan mempersempit, logika militer menguat. Dalam situasi ini Indonesia tidak boleh pasif, tidak boleh diam, apalagi tapi tidak juga reaktif dan tidak emosional. Penting. Nah itu. Nah sikap strategi Indonesia itu harusnya mencakup konsisten membela hukum internasional dan kedaulatan negara. Ada hukum internasional, mainnya di situ, mainnya di PBB. Mendorong penyelesaian multilateral melalui PBB, bukan kekuatan sepihak, ya kan? Harus benar-benar netral tapi aktif, itu yang harus dimainkan. Mempercepat kemandirian energi nasional, ya itu salah satu cita-cita presiden kan, pemerintahan ini bahwa kemandirian energi agar tidak selalu menjadi korban konflik global. Ketika Rusia menyerang Ukraina, kita juga terdampak toh dengan harga gandum dan segala macam. Memperkuat posisi Global South agar dunia tidak kembali dikuasai narasi tunggal. Ya, itu. Dan netral aktif berarti berani bersuara, bukan sekedar menjaga jarak. Tapi Mas Aris, di sisi lain juga kita menanti tentunya bagaimana mungkin negara-negara ini bahasanya lebih banyak inward looking, melihat ke dalam begitu ya. Koridor terhadap kemandirian pangan, stabilitas politik, swasembada energi, dan lain sebagainya itu kita berada dalam koridor yang tepat atau enggak tuh dalam negeri? Kalau menurut saya tepat ya, karena ini kan semua janji kampanye. Sebelum konflik ini ada, berarti ya sudah benar. Visinya sudah ada. Apa yang dikhawatirkan mulai terjadi gitu loh. Itu kan yang terjadi kan. Nah, bagaimana visi itu diwujudkan, dijalankan. Kemandirian energi, kemandirian pangan, alhamdulillah kemarin sudah dinyatakan bahwa kita swasembada. Bagaimana kita ekspor, jangan tergantung kepada negara lain untuk soal pangan dan energi. Itu kuncinya, dan itu sudah dinyatakan ketika kampanye. Ya kan? Berarti visinya sudah benar. Bagaimana menjalankan visi ini, menjaga visi ini agar terus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di luar. Tadi kita sebut Rusia Ukraina belum selesai, Gaza belum selesai, muncul ini. Berarti visinya sudah benar nih. Bagaimana kita menjaga visi ini? Bagaimana
Presiden menggerakkan kabinetnya untuk bisa menjaga visi ini sehingga terwujud dan kita benar-benar menjadi negara yang mandiri secara energi dan pangan. Dan tentu kita berharap bahwa semua itu berada dalam koridor yang tepat dan kita siap untuk berdiri Betul, sebagai dan negara. kita tidak tergantung dengan negara lain. Betul, jadi bangsa yang mandiri. Baik, Betul. terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Arief Fadila, Osi. telah bergabung bersama kami. Pemirsa, di tengah dunia yang kian tak pasti, Indonesia tak boleh lengah. Penguatan ketahanan energi, kemandirian ekonomi, serta sikap tegas membela hukum internasional menjadi keharusan. Bersiap bukan berarti memihak, melainkan memperkuat diri agar Indonesia tetap tegak berdiri saat tatanan global terus bergeser tanpa arah yang jelas. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia, pemirsa. Saya Joseniko pamit undur diri. Sampai jumpa.